wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Perkenalkan, saya dari Bu Sebekti dari SMK Muhammadiyah 2 Cibiru Bandung, dan saya sebagai peserta diklat upskilling and reskilling gelombang ketiga dengan pusat belajar SMK Negeri 3 Bandung. Untuk hari ini kita akan belajar bagaimana cara menyiapkan dokumen bisnis, yaitu berupa surat. Terima kasih selamat menyaksikan. Langkah pertama yaitu kita buka terlebih dahulu laptop atau komputer kita. Nah, kemudian kita buka fasilitas Microsoft Office yaitu Microsoft Word. Nah, ketika tampilan Word sudah terbuka, maka langkah berikutnya kita setting terlebih dahulu ya. Dari mulai pengaturan huruf ya, kemudian juga ukuran huruf. Nah, di sini font size dan font style begitu. Nah, setelah itu klik tentukan ukuran kertasnya, apakah mau menggunakan A4 atau F4 begitu. Nah, setelah itu arahkan lagi kepada home. Nah, dan setelah itu klik line spacing optionnya, apakah mau satu spasi atau 1,5, itu silakan ditentukan sendiri. Nah, apabila tampilannya sudah selesai, maka langkah pertama adalah kita sama-sama membuat dulu bagian-bagian surat. Yang pertama adalah penulisan kop surat, yang mana kop surat ini terdiri dari nama perusahaan yang lengkap dengan alamatnya ya. Dan untuk penulisan nama perusahaan ini harus dituliskan dengan menggunakan huruf kapital semua begitu. Dan kita bisa menuliskan nama perusahaan ini dengan cara membuatnya dengan menggunakan header ya, yaitu dengan cara klik insert kemudian arahkan ke header seperti ini gitu. Nah, setelah itu penulisan tanggal surat, karena di sini kita akan membuat surat bentuk semi block style, maka disinilah perbedaannya. Yang pertama, penulisan tanggal itu terletak di sebelah kanan atas. Setelah itu penulisan nomor lampiran, nomor dan lampiran itu terletak di sebelah kiri atas ya. Penulisan nomor surat itu berdasarkan nomor surat yang sudah keluar di perusahaan tersebut. Misalnya pada tanggal 22 Mei 2023 itu surat yang sudah keluar itu adalah nomor 123, kemudian garis miring ya. Nah, kemudian ini adalah kode klasifikasi arsipnya. Misalnya karena di sini kita mau penawaran, maka misalnya di PT Adilan itu untuk surat penawaran itu kode klasifikasi arsipnya misalnya 08, maka disingkat PNWN ini berasal dari kata penawaran. Kemudian garis miring AMC diambil dari nama perusahaan yang disingkat. Kemudian garis miring lagi yaitu penulisan nama bulan. Bulan di sini ya ditulis dengan huruf Romawi. Nah, mengapa 5? Karena surat itu dibuat di bulan Mei. Nah, kemudian adalah garis miring lagi penulisan tahun surat 2023. Jangan disingkat misalnya 23. Begitu pula dengan tata cara penulisan tanggal surat, tidak boleh disingkat, misalnya 22/0523 atau sebaliknya. Nah, kemudian lampiran suratnya. Lampiran yang dimasukkan lampiran di sini adalah lampiran merupakan lampiran yang mengikuti surat utama. Apabila dalam plot tersebut tidak ada lampirannya, maka cukup diberi tanda strip saja. Dan apabila ada lampirannya, maka harus dituliskan. Dan itu dituliskan dengan menggunakan huruf semua. Misalnya satu lembar, jadi kata satunya ditulis dengan huruf semua satu, dan semuanya menggunakan huruf kecil semua, satu lembar. Kemudian setelah itu penulisan alamat dalam surat. Nah, karena untuk penulisan alamat dalam surat itu kita bisa menggunakan dua kata tunjuk sapaan, yaitu kepada atau yang terhormat. Nah, dikarenakan ini
surat tersebut ditujukan langsung merujuk kepada nama perusahaannya, maka kata tunjuk sapaan yang digunakan adalah kepada, tidak yang terhormat, karena kalau yang terhormat itu ditujukan untuk nama orang atau jabatan gitu. Nah, ini ini adalah penulisan alamat suratnya, ditulis lengkap, tidak boleh disingkat. Nah, kemudian nama kota dan provinsi. Kemudian penulisan hal di sini dituliskan karena hal itu merupakan judul dari surat, maka harus dituliskan masing-masing menggunakan huruf kapital di awal katanya saja. Nah, sekarang lanjut ke bagian ini. Setelah itu adalah salam pembuka. Salam pembuka bisa menggunakan dengan hormat atau salam sejahtera dan diakhiri dengan tanda koma. Nah, disinilah letak perbedaannya antara surat block style, semi block style, dan full block. Nah, karena yang diminta di sini adalah surat bentuk semi block style, maka yang membedakannya, nah, di sini ada bagian surat itu ada bagian kalimat pembuka, kalimat isi, dan kalimat penutup. Nah, kalau untuk yang membedakan antara bentuk semi, full, dan block style, yaitu kalimat pertama yang mengawalinya. Jadi kalimat pertama di kalimat pembuka, isi, maupun penutup itu harus menjorok ke sebelah kanan. Nah, itu adalah salah satu pembeda antara bentuk surat semi, block, dan full block. Kalau untuk bentuk semi, bentuk suratnya itu di kalimat pertama, baik di kalimat pembuka, isi, maupun penutup itu harus menjorok ke sebelah kanan, dan yang lainnya tetap sejajar dengan hormat, tidak berubah. Nah, kemudian di sini penulisan salam penutup, yaitu hormat kami Herianto Wibowo, Direktur, nama jabatan di bawah, dan ini adalah inisial. Inisial ini yang berisikan nama pejabat yang menandatangani surat ini dan yang mengonsep surat. Berhubung di sini namanya adalah nama direkturnya Herianto Wibowo, maka disingkat menjadi HW, dan sekretarisnya saya pribadi bersubjektif menjadi WS. Nah, itulah langkah-langkah atau tutorial cara membuat surat penawaran dengan model semi block style. Nah, sekarang langkah berikutnya kita lari ke tata cara pembuatan amplop. Nah, kan setelah surat itu selesai dibuat, dikonsep dan dibuat, maka langkah berikutnya adalah membuat amplop surat. Amplop surat dengan cara yang pertama, langkahnya adalah kita klik menu mailing, arahkan pointer ke envelope. Nah, kemudian di sini ada delivery address dan ada return address. Nah, di sini maksudnya delivery itu adalah alamat yang dituju, dan ini adalah pengirim suratnya. Alamat yang ditujunya adalah kepada PT Dinda Komputer Jaya, dan pengirim suratnya adalah PT Adilat Mozilla Komputer. Setelah itu klik change document, lalu oke. Nah, maka tampilannya akan seperti ini, berbeda dengan kertas ukuran HPS dan lain sebagainya. Jadi langkah-langkah membuat amplop itu posisi kertas pada printernya, dan biasakan sebelah sini ada di sebelah kiri. Tata cara mengambil amplop dengan kertas biasa itu berbeda. Nah, setelah itu kita sudah masuk sini, kopinya satu, kemudian tidak menggunakan page atau halaman, kosongkan saja.
surat penawaran telah siap, ya, telah di-print dan ini adalah amplopnya. Nah kemudian surat ini kita lipat, karena yang kita lipat dengan model standar fold, yaitu dengan cara kertas dibagi dua terlebih dahulu. Kemudian kita, kalau untuk pelipatan standar fold, alamat atau kop suratnya itu di dalam, begitu. Jadi kita bagi dua dulu seperti ini. Kita bagi dua. Setelah itu surat kita lipat lagi ke lipatan yang kedua seperti ini, ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, baru kita setelah itu kita kepit tengahnya dan kita geser ke kiri dan ke kanan. Kita mengambilnya dari sini agar posisinya rata, agar rata kiri dan rata kanan. Itu sudah selesai. Ini model standar fold. Kemudian apabila sudah selesai, surat ini kita masukkan ke dalam amplop yang sudah tertera nama perusahaan sebagai pengirim dan alamat yang dituju. Kita masukkan ke dalam amplop. Maka surat siap untuk dikirimkan. Terima kasih.